Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kama qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama tentu para Buddha sekalian, kita melafalkan kalimat syukur kita, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi kita mampu melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju majelis ta'lim Anisa ini. InsyaAllah tidak bukan untuk mendapatkan daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan dan sampaikan kepada Nabi kita, baginda besar Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada teladan terbaik dan paling baik pada diri Rasulullah bagi kita. Barang siapa yang senantiasa istiqomah, sekuat tenaga berupaya untuk melakukan setiap sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada diri kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Nikmat sehat itu nikmat yang sangat luar biasa. Begitu besarnya nikmat sehat ketika kita lagi sakit, ya bun ya. Begitunya nikmat kaya ketika kita ditimpa kemiskinan. Jadi masya Allah, ketika nikmat Allah berikan kepada diri kita, mudah-mudahan semua nikmat tersebut mengantarkan kita menuju taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan nikmat tersebut insya Allah kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama saling menasehati antar kita, diskusi bersama terkait sebuah tema yang insya Allah tidak bukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kita, agar iman kita ini istiqomah ada pada diri kita. Orang yang ketika dikatakan seorang muslim laisa fihi al-iman, tidak ada keimanan dalam dirinya, maka dia sebatas seorang muslim Islam saja. Tapi ketika Islamnya itu disempurnakan dengan iman, maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang nanti akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia fid dunya wal akhirah. Ini yang terpenting. Nah, judul pada kesempatan kali ini adalah, judulnya lumayan berat. Judulnya kalau disebutkan ringan, tapi kalau untuk dipraktekkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita berat, sangatlah berat. Karena judul ini berkaitan tentang hati, penyebab hati mati tanpa disadari. Ini judul kita. Penyebab hati itu mati tanpa kita sadar. Ketika kita tahu dan sadar diri kita ini sakit, maka insya Allah kita akan mudah dan dimudahkan mencari wasilah untuk disembuhkan sakit kita. Karena kita tahu, dokter akan tahu obatnya ketika si sakit itu menyampaikan kabar tentang sakitnya. Kamu sakit apa? Sakit gigi. Kalau dia sakit gigi, pasti diberikan obat sakit
gigi. Ya mungkin sakit gigi dikasih obat sakit kepala atau obat yang lain, ya salah. Nah, bayangkan kalau kita mati hatinya tanpa disadari, kan berat ini. Di imannya sudah hilang, sudah menipis, hatinya sudah tertutup dan sudah mati. Qalbuhu mayyitun wa huwa lam ya'rif. Tapi dia tidak sadar, tapi dia tidak tahu. Nah, ini sebuah kerugian yang masya Allah yang didapatkan bagi seorang muslim ketika dia tidak sadar hatinya itu sudah mati. Ya. Kalau berbicara tentang hati, tentu tidak lepas dari sebuah amal, ya Bunda ya. Hati itu dipengaruhi oleh amal kita. Hati itu dipengaruhi oleh kebiasaan kita. Hati itu dipengaruhi oleh budaya kita. Ketika kebiasaan dan budaya kita tidak bisa dan mampu meningkatkan kualitas hati, maka hati lama-lama akan mati tanpa kita sadari. Maka masya Allah ada 4 kalimat kunci, ya. Ada 4 kalimat kunci yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita bahas. Yang pertama, kalau berbicara tentang hati pasti ada amal. Kalau berbicara tentang amal ada sebab dan musabab, sebab dan akibat, ya. Kenapa terjadi ini? Karena sebabnya ini. Kenapa akibat ini terjadi? Karena penyebabnya ini. Nah, ternyata masya Allah kalau berbicara tentang sebab dan musabab atau sebab akibat ini ada 4. Yang pertama adalah setiap amal manusia itu apapun yang dia lakukan pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita melakukan amal ibadah apapun yang kita lakukan, baik itu tersembunyi, baik itu dalam terang-terangan, baik itu sendiri atau bersama orang di khalayak ramai, semuanya tidak lepas daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setiap kebaikan dan keburukan itu pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semua manusia akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Dan yang keempat, amal yang dilakukan itu penentu dia mendapatkan dalam bentuk versi pahala atau dalam versi dosa. Artinya apa? 4 kalimat kunci ini mampu memberikan akibat karena menjadi sebuah sebab-sebabnya. Jadi masya Allah, ketika hati kita ini ingin hati kita benar-benar ada cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak kita tahu bahwasanya kita ini muraqabatullah, senantiasa dipantau, senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang tidak merasa dipantau oleh Allah, tidak ada unsur muraqabah kepada Allah, maka masya Allah pada saat itu hatinya sedikit demi sedikit terasa akan mati. Bahkan tanpa disadari hatinya akan mati, hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, hati itu akan sirna, ya. Dia tidak akan sirna, dia tidak akan mati dalam waktu semalam. Ya. Dalam 2 hari, 3 hari tidak langsung mati hati kita. Tapi bagaimana cara setan itu menganggapkan diri kita itu bahwasanya setiap amal yang kita lakukan dalam bentuk dosa, maksiat, mungkarat dan sayyiat tidak terasa pelan-pelan. Kita sudah melakukan ini, kita sudah melaksanakan ini dan ternyata tidak terasa bagi diri kita. Kenapa? Untuk menghilangkan iman itu, untuk menghilangkan hati yang mati itu perlu waktu. Maka ada beberapa penyebab-penyebab yang menyebabkan hati itu mati tanpa kita sadari. Para bunda ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan begini, hati itu tergantung dari amal kita. Ya. Amal kita tergantung daripada niat kita. Maka ada hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niat. Nah, jadi niat ini adalah satu-satunya yang diutamakan akan diterima atau tidak. Ini niatnya kalau sudah benar, amalnya akan diterima.
niatnya sudah benar, amalnya makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang-orang siapa saja yang melaksanakan perbuatan buruk, perbuatan kebaikan sekecil biji zahra akan dilihat. Dikatakan dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang melaksanakan perbuatan-perbuatan kebaikan, kebajikan, yarahu, maka dia akan melihatnya, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mithqala dzarratin, walaupun kecil banget, sekecil zahra, sekecil biji zahra yang sangat kecil. Ini perumpamaan yang dipakai oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yara. Barang siapa yang berbuat keburukan, walaupun keburukan itu kecil banget, kalau kasat mata kita, kasat penglihatan mata manusia itu biasa itu. Kalau korupsi kecil-kecil nggak kelihatan, aman dah, terusin aja. Akhirnya dibongkar oleh Allah dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang masya Allah ya berbuat keburukan, berbuat sayyiat dan maksiat di hadapan Allah, sekecil apapun tetap akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masya Allah, apapun yang kita lakukan, wabil khusus sebuah kebaikan, jangan sampai kita berpikir ini amal saya ini kecil. Mungkin gak Allah lihat? Pasti. Allah itu tidak zalim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah tidak akan zalim kepada manusia, kepada hamba-hambanya ketika dia melakukan sebuah kebaikan walau mithqala dzarratin, walaupun sekecil biji sawi atau zara, kecil sekali, tetap akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika itu ditampakkan oleh Allah, maka masya Allah ini menjadi sebuah motivasi kebaikan bagi kita untuk terus menerus tanpa putus untuk berbuat kebaikan. Begitu juga ada orang-orang di luar sana tidak putus dan terus menerus melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan masya Allah, orang-orang yang ketika terbiasa berbuat dosa itu dilupakan oleh Allah. Fa'ansahum anfusahum. Allah akan melupakan mereka dan jiwa-jiwa mereka. Dilupakan oleh Allah diri mereka dan apapun yang ada di sekitar mereka. Maka masya Allah, ada orang yang punya harta yang luar biasa, itu anaknya nggak ingat lagi itu orang tuanya. Artinya apa? Anaknya tidak lagi berbakti kepada orang tuanya. Anaknya tidak lagi patuh kepada orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya ini melupakan Allah. Jadi jangan sampai kita melupakan Allah. Kalau kita lupa Allah, fa'ansahum wa anfusahum, maka Allah akan lupakan dirinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya juga lupa kepada dirinya. Maka ini masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berupaya hati kita ini terbentuk dari sumber-sumber amal-amal yang kita lakukan. Kalau amal kebaikan yang kita lakukan, insya Allah hati akan hidup. Tapi sebaliknya ketika amal keburukan lebih dominan dari amal kebaikan kita, maka lama-lama tanpa kita sadari hati kita akan mati. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apapun yang kita lakukan ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap nafsun, apa itu nafsun? Jiwa. Setiap yang berjiwa, orang yang kalau ada jiwanya itu pasti dia orang yang sehat akalnya, sehat jasmaninya. Syaratnya begitu. Nafsu itu orang yang berakal sehat, sehat jasmaninya, sehat akalnya. Artinya dia bisa dikatakan orang yang mendapatkan beban syariat dari Allah atau namanya mukallaf. Orang yang mukallaf itu yang diberikan beban syariat oleh Allah kepada dirinya, maka dia harus mau tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masya Allah, mudah-mudahan dari kajian-kajian yang selalu kita ikuti ini
menjadikan hati kita ini terus hidup terus bercahaya karena Allah Subhanahu wa taala. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara tentang hati ya, tentang hati ada 3 versi definisi yang disajikan oleh para ulama terkait tentang hati. Bunda pernah dengar hati ya? Ada hati, kalau 2 kali hati-hati gitu ya. Awas, waspada, hati-hati. Nah, hati itu dalam bahasa Arab namanya kolbun. Apa Bunda? Kolbun, bukan kalbun ya. Kalau kolbun hati, kalau kalbun guguk. Nah, tahu guguk Bunda? Jadi orang yang berbahasa Arab dia akan menyampaikan kalimatnya kolbun, bukan kalbun. Kalau kolbun itu hati yang di sini, tapi kalau kalbun yang di luar sana. Jadi kita biasakan pakai bahasa naskah narasi bahasa Arab yang benar. Jadi jagalah kolbun kita, jangan jagalah kalbun kita. Jagalah hati kita ya, jangan sampai menjaga kalbun. Beda. Oke. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisinya ada 3. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan apa yang dimaksud dengan kolbun tadi. Al-qalbu huwa haqiqatul insan. Kolbun itu secara keseluruhan hakikatnya manusia. Jadi manusia itu akan dikatakan baik secara keseluruhan, elok secara umumnya tergantung daripada hati. Kalau hatinya sudah buruk, hatinya sudah tidak bermanfaat lagi dalam hal-hal maslahat dirinya, maka itulah hakikat dirinya. Maka kalau kita ingin melihat hati seseorang, lihatlah hakikat kehidupan seorang manusia itu. Kalau dia suka menggunakan nikmat untuk hal-hal maksiat, dia suka memanfaatkan nikmat Allah ini dalam hal-hal keburukan, maka itulah hatinya, itulah hakikat dirinya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, wa huwa al-mudriku al-arifu minal insan. Sesuatu yang bisa memberikan dan memahami serta mengetahui minal insan tentang seorang manusia. Jadi kita pengen tahu seseorang ini, kita tahu hakikat hatinya, kita lihat bagaimana dia bersosial, bagaimana dia bermuamalah, bagaimana dia melakukan hubungan hablum minallah wa hablum minannas. Bagaimana hubungan dia kepada Allah, bagaimana hubungan dia kepada sesama manusia. Maka itulah hakikat dirinya. Maka Masya Allah, hati itu dikatakan wahwal mukhatab, yang menjadi sasaran, ya, sasaran pendapat, opini orang-orang kepada diri kita. Itu yang disasar sejatinya bukan akhlak kita, bukan perangai tutur kata kita, tetapi kepada hati. Karena tutur kata kita, perbuatan kita itu bersumber dari hati, ya. Wal mu'atabu, dan dimintakan teguran. Yang ditegur itu bukan akhlak kita, yang ditegur itu bukan tutur dan perbuatan kita, tapi yang ditegur kita adalah hati kita. Wal muthab, hati itu bisa memberikan pahala. Ya, orang kenapa dia sholat, kenapa dia baca Al-Quran, kenapa dia bayar zakat, kenapa dia membaca Al-Quran? Karena mengikuti hatinya. Wal muthab, dan hatinya itu berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Kenapa orang ini enggan membaca Al-Quran, suka melalaikan waktu sholat, bahkan suka meninggalkan sholat dengan sengaja? Kenapa? Wal mu'aqabu, karena hatinya sedang diiqab. Apa tuh diiqab? Diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya yang keluar dari diri kita itu hakikatnya adalah hati, qalbun kita. Maka Masya Allah, mudah-mudahan setiap yang kita lakukan ini, perbuatan kita, ungkapan dan ucapan kita, itu benar-benar berlandaskan dari sumber hati yang bersih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini agak berat sedikit materinya Bun ya, siang-siang ini ya, tentang hati. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan begini, Al-qalbun milkul a'dha. Qalbun itu, hati itu
milku a'dha'ihi, raja untuk seluruh bagian-bagian yang ada pada tubuhnya. Jadi raja sesungguhnya seorang manusia itu terletak pada hati. Yang memerintahkan berbuat baik, yang memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, itu sumbernya dari hati. Maka kalau hati ini rusak, rajanya rusak, maka seluruh anggota-anggota yang dalam diri kita itu juga ikut rusak. Makanya Masya Allah, ada spesialis psikiater itu mengatakan begini, tidak salah kita membenarkan ada kalimat kamu ini sakit karena hati kamu tuh kotor. Benar gak Bunda? Tidak salah kita mendengarkan atau membenarkan kalimat tersebut. Dia ini sakit karena hatinya kotor. Apa? Iri, dengki, hasad, hasud, sakit dia akhirnya. Karena berapa banyak orang-orang yang Masya Allah badannya segar-segar saja, makanannya 4 sehat sempurna, tapi tidak pernah merasakan kesehatan yang hakiki. Karena apa? Hatinya sudah kotor. Ya, bahkan dalam ilmu kesehatan itu, kalau seorang sedang berobat, itu selalu diberikan nasihat-nasihat yang menggembirakan. Ya nggak Bunda? Bunda datang mengunjungi, menjenguk orang sakit itu, yang dikeluarkan kalimat-kalimat apa? Yang membahagiakan. Kayak kemarin ketika corona ini sebenarnya kalau kita bahagia sehat insya Allah. Karena sudah panik, terus panik, dan terus panik, dan panik terus mati dia akhirnya kan. Karena apa? Karena nggak bisa dibahagiakan lagi. Hatinya sudah kotor. Maka Masya Allah, mudah-mudahan hati kita ini terus menerus memberikan sinar kebahagiaan untuk kehidupan kita. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim itu begitu. Hati itu ibarat seperti raja. Kalau rajanya sehat, prajuritnya sehat, pasukannya sehat, dan dia akan menang dalam medan pertempuran. Nah, dikatakan bahwa fa idza taba al-maliku tabat junuduhu. Kalau rajanya baik, maka seluruh pasukan-pasukan dan prajurit yang ada dalam tubuh kita itu sehat juga, baik juga. Wa idza fasada al-maliku fasadat junukullu. Kalau hatinya sudah rusak, maka seluruh prajurit, pasukan-pasukan yang ada pada dirinya itu akan merasakan yang dirasakan oleh seorang raja. Maka Masya Allah, artinya apa? Kita harus punya persangkaan terbaik kepada Allah. Apapun kondisi kita, situasi kita, maka selalu mengedepankan yang namanya husnudzon. Nggak boleh. Saya cuma bisa ngomong. Yang sakit saya, yang kehilangan saya, ya kan? Gitu Bunda ya. Yang meninggal keluarga saya enggak. Semua orang akan merasakan itu. Tinggal tunggu gilirannya saja. Bagaimana kita menempuh giliran tersebut dengan sabar. Maka nasihat yang terbaik bagi seorang mukmin ketika dia mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat, sampai dikuburkan, itu nasihat yang sangat mahal, nasihat yang sangat luar biasa. Gak perlu kita dengarkan nasihat dari orang lain, cukup kita berdiri, berjalan di belakangnya itu mengantarkan ke pemakaman terakhir dia, dikebumikan dia, ditanam dia di dalam tanah. Ini adalah nasihat yang sangat luar biasa, karena nanti ada giliran kita yang akan diantarkan masuk ke dalam liang lahat. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hatinya ini selalu diupayakan dekat dengan hal-hal kebaikan, bersama orang-orang baik, bertemu dengan majelis-majelis yang terbaik, selalu memberikan doa-doa terbaik, apalagi doa yang didoakan oleh orang yang tidak kita dengar doanya, yang kita tidak lihat orangnya. Masya Allah, ini doa yang mustajab. Coba diam-diam ibu-ibu jamaah Masjid Anisa ini mendoakan saya, ya Allah, mudah-mudahan saudara umroh tahun ini lagi. Amin. Diam-diam gitu loh. Enggak diperlihatkan, tidak distatusin, tidak diperdengarkan, tapi didoakan pelan-pelan, diam-diam ketika di waktu-waktu malam gitu, atau waktu yang mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bisa kita ambil sebuah kesimpulan, apa itu hati? Ya. Hati itu
al-qalbu mahallul iman wal niyah wal ikhlas. Apa itu qalbun? Ya, qalbun itu adalah tempatnya al-iman. Tempatnya iman di sana. Wa mahallul niat, tempatnya niat. Wa mahallul ikhlas, dan tempatnya ikhlas. Artinya apa? Iman, keikhlasan, dan niat itu bersumber dari hati. Pengen tahu ikhlas atau tidak kita, pengen tahu niat kita bersih atau tidak, pengen tahu iman kita bersih, berkualitas atau tidak, tergantung hati kita. Maka Masya Allah, hati ini benar-benar kita jaga, ya. Dan hati itu Masya Allah, setiap aliran darah yang mengalir di seluruh tubuh kita itu, yang dipompa oleh jantung kita masuk ke dalam hati kita itu, kalau kita husnuzon kepada Allah, maka setiap aliran itu tidak akan dicampuri oleh tangan-tangan setan. Karena setan itu bisa masuk dari aliran darah kita. Maka ada orang-orang yang kesurupan itu karena apa? Darahnya sudah tercampuri oleh setan, ya. Kenapa? Makanannya nggak jelas, minumannya nggak jelas, tontonannya nggak jelas, yang dituntun juga tidak jelas orangnya. Maka pastikan yang kita tonton, kemudian yang kita jadikan tuntunan, benar-benar sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tuh banyak guna fitnah-fitnah. Kita tonton nih, ada tontonan manusia sakti, ya, manusia sakti dengan air minum saja, dengan ceret saja misalkan itu. Dengan apa saja dia bisa sakti. Dan orang ini menjadi tontonan sekaligus jadi tuntunan kita. Nah, kalau kita tidak punya hati yang bersih, bahwasanya segala sesuatu itu atas izin Allah. Mukjizat, segala sesuatu yang keluar dari nabi-nabi terdahulu dalam hal-hal kekuasaan dan kekuatan, itu keluar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang keluar atas izin dia, kecuali orang tersebut kerjasama, bermuamalah dengan zat-zat halus yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jin kah, dengan iblis kah, atau dia sudah jadi iblis mungkin seperti itu, ya. Nah, maka Masya Allah, mudah-mudahan setiap yang keluar dari diri kita bersumber dari hati yang benar-benar bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis yang menyampaikan begini. Saya akan bahas 70% terkait dengan hati, ya. Nanti 30%-nya barulah bagaimana membersihkan hati, bagaimana mengetahui orang itu hatinya sudah mati. Sekarang kita berbicara tentang seputar hati yang sangat dalam. Hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW begini. Hati itu menentukan baik buruknya amal. Hati kita menentukan kebaikan dan keburukan dari sebuah amal yang kita lakukan. Orang yang kalau sudah beramal itu belum tentu diterima oleh Allah, apalagi dia tidak mau beramal. Tapi lebih baik orang yang beramal dalam kondisi salah, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam itu salah, pernah berbuat dosa, baik kecil, baik sedang, baik besar, pasti pernah. Tapi dikatakan oleh Rasulullah, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah tersebut, orang-orang yang selalu mengedepankan dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu taubat itu masih ada selama malam yughur, selama nyawa itu masih belum sampai ke kerongkongan kita ini. Kalau sudah sampai di sini, ta'akhorta, kau sudah terlambat. Sebagaimana yang dialami oleh siapa? Fir'aun. Fir'aun itu luar biasa. Dua orang nabi yang datang ke beliau, ke dia ini, ya. Nabi Harun dan Nabi Musa diperintahkan untuk pergi ke Fir'aun. Untuk apa? Untuk dia diberikan mau'idhah, kebaikan dan didakwakan, tapi tidak diterima. Karena memang hatinya sudah mati. Tidak berfungsi lagi. Tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mencampurkan yang batil dan yang hak. Dan pada akhirnya tidak diterima taubatnya ketika dia menyampaikan ungkapannya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku itu sebenarnya
beriman kok kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun, tetapi sudah telat, ta'akharta, sudah terlambat. Sudah sampai di sini nyawanya, maka selesai sudah, maka dia dicampakkan ke dalam neraka yang paling dalam. Namanya neraka asfala safilin. Neraka yang paling dalam dan paling dalam lagi di keraknya. Itulah. Nanti kalau punya cita-cita pengen minta tanda tangan Fir'aun ya kesana lah nanti. Ya, luar biasa itu, masya Allah. Para bunda yang Allah, maka Rasul menyampaikan begini. Ala wa innal fil jasadi mudghatan. Ketahuilah di dalam jasad kita itu ada mudghah. Apa itu mudghah? Mudghah itu segumpal darah. Segumpal darah menjadi sebuah daging dan menjadi sebuah hati. Itu secara kasat kesehatan kita. Ya. Wa idza salahat salahat jasadu kullu. Kalau benar, baik, sehat, maka sehat semua jasadnya. Wa idza fasada jasadu kullu. Kalau sudah rusak hati tersebut, maka jasad yang lainnya juga akan ikut rusak. Artinya apa? Kesembuhan itu akan datang kalau kita selalu husnudzon, berbaik sangka dan selalu berbuat kebaikan. Ya, ada kesembuhan itu ketika kita melakukan perbuatan baik. Bahkan ada ketakwaan yang bisa menghasilkan rezeki, walaupun orang ini tidak mengais rezeki dengan berusaha. Cukup dia bertakwa saja, maka dimudahkan rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dibukakan semua bentuk permasalahannya itu plus dengan solusinya. Ya, diberikan rezeki. Wa yu'dim lahu ajra, dan dilipat gandakan baginya pahala yang luar biasa kepada dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masya Allah, mudah-mudahan hati kita ini benar-benar terjaga. Bagaimana cara menjaganya? Kita ingat takwanya saja. Takwa itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Apa itu takwa? Dan takwa ini menjadi jitu, bermanfaat dan ada maslahat untuk kita kalau kita jadikan takwa itu sebagai pakaian kehidupan kita. Apapun yang kita kenakan, apapun dan dimanapun kita berada, selama ada takwa, insya Allah Allah mudahkan urusan kita. Apa itu takwa? Al-khawfu minal jalil. Orang takwa itu orang yang takut kepada Allah, Al-Jalil. Semakin dia takut, semakin dekat. Beda dengan makhluk Allah, semakin takut semakin menjauh. Ya, nggak mau dia bertemu. Kemudian apa lagi? Wal amalu bitanzil. Pastikan setiap amal ibadahnya itu benar-benar sesuai yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak boleh melenceng. Sedikit-sedikit balik lagi. Sedikit-sedikit sudah melenceng, balik lagi. Jangan sampai kita tidak kembali lagi kepada syariat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qanaatu bil qalil atau ar-ridho bil qalil. Qanaah dan ridho dengan kondisi apapun yang Allah berikan kepada diri kita. Nah, itu juga memupuk hati kita. Karena dia tidak punya pikiran buruk sangka, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia selalu husnudzon, enggak mau suudzon. Karena yakin, hakul yakin, kebaikan itu akan datang sedikit lagi dan sebentar lagi. Kemudian yang terakhir apa? Al-istidadul liyaumir rahil. Bagaimana dirinya itu mempersiapkan bekal-bekal terbaiknya untuk bertemu di hari perpisahan. Apa tuh hari perpisahannya? Ketika tidak bertemu lagi di dunia, bertemu di alam yang lain. Tidak bertemu lagi di dunia, bertemu di hari kiamat dalam mahkamah yang seadil-adilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal yang terbaiknya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan carilah bekal yang terbaik, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Takwa ini gampang banget, tapi susah dipraktekkan dalam kehidupan kita. Betul Bunda? Betul ya, saya juga begitu merasakan. Nah, maka kalau kita berbicara hati, yang Allah lihat itu bukan tutur kata kita saja. Yang Allah lihat bukan hanya sekedar perbuatan saja,
Tapi tutur kata kita, perbuatan kita itu di sumbernya itu berlandaskan dari hati. Maka apa kata Allah SWT dalam Al-Quran? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada dirimu dari bentuk rupamu. Jadi Masya Allah, ada orang yang secara kasat mata kelihatan soleh, kelihatan ahli ibadah, pakai jubah, pakai peci, pakai sorban, tapi Masya Allah di balik itu menjadi sebuah kedok saja. Betul nggak Bunda? Dan itu sudah terjadi dan banyak terjadi di mana-mana. Orang itu terkesima dengan bajunya, dengan jenggotnya, dengan pecinya, ya, dengan sorbannya, tapi di balik itu dia menyimpan hati-hati iblis gitu. Banyak seperti itu dan terjadi di mana-mana. Nah, maka tidak itu menjadi standarnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah melihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah lihat apa? Kepada hati kita dan amal yang bersumber dari hati yang bersih. Jadi Masya Allah, jangan sampai kita ada pikiran suudzon. Ada saudara kita itu yang hidupnya biasa-biasa saja, ya. Kemudian kalau berbicara secukupnya, tidak menampakkan dia orang kaya, tidak menampakkan dia ahli ibadah, tidak menampakkan dia orang ahli ilmu, tapi tenang-tenang saja hidupnya. Dan ternyata hatinya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda tahu Uwais Al-Qarni? Tahu? Uwais Al-Qarni tahu? Kalau tahu kenal di mana? Kasih tahu dong. Uwais Al-Qarni ini seorang pemuda tidak dikenal. Coba. Tidak dikenal di dunia, tapi dikenal penduduk langit dan sorga. Coba, Uwais Al-Qarni. Kenapa dia itu tidak dikenal di dunia? Penduduk dunia ini yang paling banyak ini tidak kenal dengan Uwais Al-Qarni. Bahkan Rasul katakan begini, kamu nanti pergi ke Yaman, ketemulah dengan seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Datanglah para sahabat tuh ke Yaman, carilah di Yaman itu. Kenal nggak Uwais Al-Qarni? Nggak tahu. Ya. Dan ternyata Masya Allah, Uwais Al-Qarni ini tidak dikenal oleh penduduk dunia, tapi dikenal oleh penduduk langit dan surga. Kenapa? Karena dia tampilannya compang-camping. Bahkan di sebuah riwayat dikatakan Uwais Al-Qarni tukang sapu pasar Madinah. Nah, tukang sapu pasar Madinah, selesai dia nyapu, dia duduk paling ujung banget di tempat-tempat yang tidak terlalu rapi. Dia malu duduk di tengah-tengah pasar itu dilihat orang lain. Orang nggak kenal dia, tidak punya semangat untuk bertemu dengan dia, apalagi bermuamalah dengan dia. Tapi Rasul katakan ini kalau berdoa, doanya itu tidak ada yang menghalangi, langsung tembus ke pintu langit. Itu Uwais Al-Qarni. Apa amalan terbaiknya? Tentu dia punya hati yang bersih. Dia punya amalan kebaikan yang bersumber dari hati yang bersih. Apa amalan terbaik dia? Dia tidak pernah membantah sedikit pun yang disampaikan oleh ibunya. Dia tidak pernah menyayat hati ibunya. Ya. Karena pengen hati bersih, jangan sampai kita bermain hati dengan yang lain, merusak hati orang lain, nggak boleh. Seperti itu. Nah, ini Uwais Al-Qarni dipandang oleh Allah bukan bajunya, bukan makomnya, bukan posisi dan jabatannya di masyarakat, tetapi daripada hatinya. Maka dikatakan qalbun salimun, hati yang bersih. Masya Allah. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Kisah ini diperuntukkan bagi orang yang dengan izin Allah dilunakkan hatinya, dibersihkan hatinya karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah terbaik, yaitu kisah Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad rahimahullah ini Masya Allah, dulu dia tuh terkenal dan dikenal sebagai perampok. Tahu rampok Bunda? Perampok, ya. Jadi setiap
kafilah-kafilah yang datang berdagang membawa barang dagangannya dari kota ini ke kota yang dihujungnya, itu keamanannya itu benar-benar terjaga. Ada yang tidak aman karena dirampok. Nah, Fudail bin Iyad rahimahullah itu suatu ketika masuk ke rumah seseorang ya malam-malam untuk mengambil barang. Ngambil barang tanpa izin itu namanya apa, Bunda? Maling atau perampok. Kalau bahasa halusnya korupsi, itu bahasa halusnya. Tapi bahasa kasarnya apa? Maling. Baru kemarin yang ditangkap kan? Masya Allah. Nah, ternyata ketika dia masuk ke dalam rumah tersebut, hatinya tersentuh dan disentuhkan oleh Allah dengan Al-Quran. Pemilik rumah itu membaca Al-Quran. Ketika dia baca Al-Quran dalam kalimat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Artinya apa? Belum tiba waktunya engkau tuh untuk takut hatinya kepada Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika Fudail bin Iyad rahimahullah itu mendengarkan kalimat ini yang artinya belum juga kamu itu rasa hatinya itu takut kepada Allah dan berzikir kepada Allah, nunggu apa lagi? Dan saat itu Fudail bin Iyad rahimahullah itu tersentuh hatinya, mendapatkan hidayah, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan hina lagi semenjak itu. Dan Masya Allah sampai sekarang ya Fudail bin Iyad rahimahullah itu dikenal sebagai ulama-ulama besar. Maka Masya Allah, orang yang kalau hatinya suka dibacakan Al-Quran, tersentuh dan disentuhkan dengan Allah kepada Al-Quran, maka Masya Allah hatinya akan terjaga daripada hal-hal yang membuat hatinya itu buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita tahu hati itu sudah mati? Nah, ini yang terpenting. Yang pertama apa? Adamul ihsas billadzatil ibadah. Adamul ihsas billadzatil ibadah. Tidak punya rasa lagi. Merasakan apa? Tidak punya rasa lagi merasakan lezatnya, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Orang kalau tidak merasakan lagi lezatnya beribadah, baca Quran tidak berasa lagi ya. Sholat cuman gerakan tunggang-tungging aja. Tahu tunggang-tungging Bunda? Nah, kalau nenek tahu, orang Sumatera tahu ya. Kemudian baca Quran cuma sekedar kalam saja, maka Masya Allah dia termasuk hatinya sudah mati. Baik. Yang kedua, alamat hati itu sudah mati tanpa disadari. Yang kedua adalah suhulatul maksiyah. Apa itu suhulatul maksiyah? Mudah sekali ketika berbuat maksiat. Ya, tidak merasakan lezatnya beribadah, tapi mudah berbuat maksiat. Ya, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Nah, maka para bunda sekalian, ketika kita dipersulit oleh Allah ya berbuat maksiat, itu hatinya sudah bersih, hatinya hidup. Nah, kalau berbicara tentang hati ini bunda, ini hanya bisa dimaknakan dengan i'tiqad. Apa tuh i'tiqad? Keyakinan. Kita punya kisah, dan kisah ini berlandaskan dalam Al-Quran. Apa dikatakan Al-Quran? Asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang segala sesuatu yang kita anggap baik ini itu buruk di hadapan Allah, enggak jadi, dihentikan. Ya, terkadang segala sesuatu yang kita anggap itu baik, ya, ternyata buruk di hadapan Allah. Atau segala sesuatu yang kita anggap buruk itu baik di hadapan Allah. Dan baik kata Allah, baik juga untuk kita. Misalkan kita mau safar, jalan-jalan ya, qadarullah nggak jadi berangkat, karena ternyata Masya Allah yang berangkat ke tempat ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya apa? Dalam perjalanan itu lebih banyak maksiatnya daripada beribadahnya. Akhirnya Allah hentikan dia, tidak ikut dengan jamaah tersebut. Nah, kira-kira ini baik atau tidak? Baik. Orang mendapatkan kebaikan itu dari dia menjaga hatinya. Maka Masya Allah,
Orang yang merasa dirinya terjaga, hatinya terjaga, maka Allah akan jaga dirinya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW begini, ihfadillaha tajidu tujahaka, atau ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah. Apa yang dijaga itu? Syariatnya Allah, yahfadka. Ketika kita jaga syariat Allah, maka secara otomatis kita akan dijaga oleh Allah. Pasti itu. Bagaimana cara menjaganya? Kita dikumpulkan dengan orang-orang baik-baik. Dalam saparnya sapar kebaikan. Berkumpul dalam sebuah jamaah, jamaahnya dalam berbuat kebaikan. Itu yang terpenting. Kalaupun ada saparnya di dalamnya itu lebih banyak berbuat maksiat, atau jamaahnya majlisnya lebih banyak perbuatan maksiat, dikurangin, bahkan dihindarkan, bahkan ditiadakan oleh Allah untuk dirinya. Ini nikmat besar ketika dia memiliki hati yang bersih. Nah, maka masya Allah, suhulatul maksiyat, mudah sekali berbuat maksiat, gampang banget, ya, gampang. Diberi rezeki, kaya raya, cepat juga untuk berbuat maksiat, ya. Maka orang yang punya uang banyak didapatkan dengan cara yang tidak halal, itu gampang hilangnya, ya, gampang hilangnya, sulit mendapatkan keberkahan. Itu sudah banyak terjadi seperti itu. Ya. Kemudian fiqhul qubuli nasihat, berat menerima daripada nasihat. Nah tuh, nah ini nih, berat menerima nasihat itu bagaimana penjabarannya Ustadz? Satu, nggak mau dengar orang kalau dia diberikan nasihat. Udah panas pantatnya, ya, udah gatal aja dia pokoknya, udah pengen pergi aja gitu loh. Itu lagi dinasihati sama saya, nggak bosan-bosannya. Saya bosan dengarnya, apalagi dia yang ngomong ya gitu. Ini, jadi fiqhul inda qabuli nasihat, berat menerima nasihat. Jangan sampai kalau dia seorang murid, maka dia harus patuh, harus mengerti dan khidmat kepada guru. Kalau dia seorang anak, harus patuh, berbakti, khidmat kepada orang tuanya. Walaupun orang tua itu ngerepet aja terus, ngomong aja terus, ngomel terus, nggak terima dinasihatin, maka termasuk hatinya sudah mulai mati tanpa disadari. Coba kalau sakit tahu obatnya enak, ini sakit nggak tahu obatnya, coba bingung dia mau kemana dia orang ini. Dia sakit gigi dikasih obat panung, nggak nyambung dia, ya. Nah seperti itulah kira-kira. Kemudian ada muta'atsur inda sima'il Quran, masya Allah. Nah ini yang nggak berat, termasuk saya juga, kita semua tidak bisa mendapatkan ta'atsur. Apa itu ta'atsur? Athar itu apa? Kebaikan, bekas kebaikan yang nempel dalam diri kita, bekas kebaikan yang nempel dalam hati kita, kemudian memberikan cahaya kepada kehidupan kita. Apa? Tidak punya ta'atsur ketika mendengarkan Al-Quran. Coba, kalau Quran kalau diperdengarkan itu disimak, jangan ngobrol, ya. Kalau Al-Quran yang diperdengarkan, jangan kita lebih besar suara kita daripada Quran yang diperdengarkan. Seminim-minimnya kita diam mendengarkan, maksimalnya khusyuk dan paham makna yang disampaikan. Ini yang terpenting. Jadi masya Allah, mudah-mudahan ketika kita membaca Al-Quran, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran ini mulia. Bersentuhan dengan Al-Quran mulia. Memegang Al-Quran orang menjadi mulia. Orang menghafal Al-Quran orang itu menjadi mulia. Mendengarkan Al-Quran juga mulia. Apalagi mengamalkan isi Al-Quran. Akramu qarimin. Dia termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan orang-orang yang bersemangat belajar Al-Quran, berupaya, saya punya niatan Ustaz, saya nggak ridho kalau nyawa saya dicabut oleh Allah, sedangkan saya tuh belum bisa baca Al-Quran. Ini cita-cita, ya Bunda ya. Apa cita-cita Bunda? Punya kontrakan 12 pintu. Apa cita-cita punya Mas Joko, Mas Paico, sama Mas Darso? Itu bukan Mas namanya tuh. Nggak boleh seperti itu. Ya. Apapun ya yang berkaitan dengan Al-Quran, insya Allah pasti mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paksa diri kita, jangan sampai kita dengan Al-Quran
udahlah hidupnya itu cuma sekali, tapi dengan Al-Quran dijauhkan, ya, dibacanya tidak benar, salah-salah, ya. Ini kaitan dengan membaca Al-Quran ini memang Masya Allah adalah perintah ya Bunda ya, bukan nasihat. Perintah Al-Quran itu bukan nasihat. Kalau nasihat itu opini, pendapat saja. Tapi kalau Quran itu fakta, bukan opini. Benar-benar realita, ya. Betapa meruginya nanti ketika di alam kubur nggak ada syafaat yang menerangi kuburan kita. Harta nggak ada, miskin hidupnya. Coba. Kebaikan nggak ada karena pelit orangnya. Al-Quran tidak bisa. Terus apalagi yang akan menerangi kuburan kita? Orang miskin bisa mendapatkan kemuliaan Quran. Gak perlu pakai duit, ya. Tidak perlu dengan harta yang banyak. Cukup dia amalkan dan dia mempelajari Al-Quran, cara tahsinnya, tajwidnya, amalannya. Insya Allah dia akan mendapatkan kuburannya disinari oleh sinar dari Al-Quran. Maka Bunda Masya Allah, nasihati diri kita, nasihati anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang berada di sekitar kita untuk selalu membaca Al-Quran. Mulai daripada membaca. Kan kalimat yang turun pertama apa? Wahyunya bunyinya apa? Iqra, bacalah. Ya. Rasul itu ummiyun. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca Quran. Apa tuh ummi? La ya'riful kitaba wal qira'ah. Nabi itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Karena Nabi nggak perlu baca lagi, karena Nabi tidak perlu lagi menulis lagi. Tulisan dan baca itu sudah ada dalam hati Rasulullah. Tidak perlu, ya. Nah ini, jadi Rasul itu kenapa tidak bisa baca Quran, tidak bisa menulis, agar di kemudian hari tidak bisa difitnah oleh orang lain. Ada orang-orang yang memfitnah, oh itu Quran itu, tahu nggak? Itu buatannya Muhammad. Tidak, Quran itu bukan buatannya Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah ini buktinya. Nah ini ternyata Masya Allah muncul ya beberapa abad yang lalu itu, beberapa tahun yang lalu, ada orang-orang yang di luar sana itu yang keyakinan beda dengan kita, mencoba-coba memfitnah agama kita. Oh, Quran itu buatannya Muhammad. Muhammad kan manusia kan? Kalau buatan manusia pasti tidak akan sempurna seutuhnya. Tidak. Rasul tidak bisa baca. Rasul tidak bisa menulis. Nah, ini dijaga oleh Allah. Karena bacaan dan tulisan itu sudah masuk ke dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka mudah-mudahan ketika kita mendengarkan Al-Quran, kita orang pertama yang walaupun kita tidak sering baca Quran, walaupun kita tidak istiqomah baca Quran, tapi jangan sampai kita mendukung orang-orang tidak mau membaca Al-Quran. Gitu. Nggak boleh. Ada yang mau pengen baca Al-Quran dengan cara apapun dihalangi. Enggak usah, capek. Baca Quran tuh capek. Coba. Mendingan kita di sini aja, santai-santai. Ya, nah, itu sudah manusia berwujud, jin berwujud manusia gitu. Oke, para bunda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada alamat yang terakhir itu khaufun nasi aktsaru min khaufillah. Khaufun nasi aktsaru min khaufun nasi aktsaru min khaufillah. Nah, ciri tanda hati sudah mati gini bunda. Ini yang disampaikan. Tanda yang terakhir, pengen tahu tanda hati sudah mati tanpa disadari adalah khaufun nasi aktsaru min khaufillah. Takut kepada manusia lebih dominan daripada takut kepada Allah. Nah, ini bagaimana terjemahan dalam kehidupan kita? Kejujuran. Ya. Kalau tidak jujur hidupnya, banyaklah bohongnya. Dia lebih baik malu di depan manusia daripada malu di depan Allah. Lebih baik dia takut di hadapan manusia daripada takut di hadapan Allah. Karena kalau takut di depan manusia langsung nampak di dunia. Kalau berbohong di depan manusia langsung nampak. Tapi kalau bohong kepada Allah gak nampak kan? Karena memang tidak ditampakkan dosa dan pahala itu. Coba kalau dosa itu ditampakkan dalam bentuk benjolan di kepala,
ya, atau berbohong gitu kayak Pinocchio Bunda, kartun-kartun itu. Kalau dia bohong panjang hidungnya, bohong lagi panjang hidungnya, maka ketahuan. Kalau dia berbohong, berbuat maksiat, keluar badannya itu cacar-cacarnya, kudis, kurapnya keluar semua. Tapi tidak Allah tampakkan. Artinya apa? Allah itu, Masya Allah ya, punya yang namanya persangkaan yang baik untuk hambanya, ya. Karena dia yakin hamba itu ketika berbuat buruk nanti akan kembali lagi kepada Allah dalam keadaan terbaik. Artinya apa? Dibukakan pintu taubat untuk dirinya. Nah inilah rahmat Allah itu luas daripada ghadabnya. Apa tuh ghadab? Murkanya. Ya, bahkan ketika kita baru niat saja, nanti malam saya berdoa mudah-mudahan Bika sekeluarga umroh tahun ini. Amin. Amin Bika ya. Baru niat saja coba, udah dapat pahala. Tapi kalau niatnya untuk berbuat buruk tidak ditulis oleh malaikat sampai dia benar-benar melakukan perbuatan tersebut. Nah, inilah rahmat Allah tuh luas daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyikapi hati yang mulai mati? Singkat saja, cepat saja. Yang pertama, aktsiru minat taubah. Perbanyak daripada taubat. Taubat itu sumbernya apa? Aktsiru minal istighfar. Perbanyak melafalkan kalimat istighfar. Istighfar itu kalimat ringan, kalimat gampang, tapi mampu menghancurkan dosa-dosa kita, mampu menghilangkan khilaf-khilaf dosa kita. Kalimat istighfar bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah, maka Masya Allah, Allah akan terima setiap penyesalan hambanya itu selama dia bertaubat dan ada penyesalan. Kalau dia taubat tidak nyesal, besok ulang lagi, taubat lagi, besok ulang lagi, nah, maka dia dikatakan murtad, orang-orang yang sudah murtad. Apa itu murtad? Orang keluar dari keyakinannya, masuk lagi, keluar lagi. Ketika dia masuk lagi tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena 2 kali bolak-balik dia mempermainkan Allah. Nah, maka Masya Allah memperbanyak taubat. Taubatnya bagaimana? Diisi dengan istighfar. Maka ketika kita baca kalimat istighfar itu benar-benar dengan khusyuk. Kalimat apa lagi? Ungkapan apa lagi yang membuat kita khusyuk kecuali adalah istighfar. Kalau istighfar juga tidak bisa mengkhusyukkan kita, mau kalimat apa lagi? Mau nyanyi, mau puisi, mau pantun, ya nggak mungkin. Istighfar. Tapi ketika istighfar sudah dianggap kalimat yang biasa, tidak punya athar, tidak punya ada bekas dalam hati kita, nah itu ciri-ciri orang-orang yang sudah diselamatkan, habislah hidupnya itu. Nggak ada lagi kehidupan bagi dia. Kalaupun dia hidup hanya mengisi untuk berbuat keburukan sampai dia dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Itu orang-orang yang istidraj, orang yang dilupakan oleh Allah walaupun dia berbuat maksiat tapi diberikan semua yang dia inginkan. Itu namanya istidraj. Wa yastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Diuji oleh Allah tapi dia tidak sadar. Mati hatinya tapi dia tidak sadari. Nah, itulah orang-orang tersebut. Okay. Yang kedua, muraqabah billah. Senantiasa dekat dengan Allah. Selalu dekatkan diri kita kepada Allah dengan syariat-syariat yang Allah sampaikan kepada diri kita. Yang ketiga adalah aktsiru minadz dzikri, memperbanyak zikir kita, ya. Hanya orang-orang yang selalu mendawamkan kalimat-kalimat zikir, insya Allah dia akan merasakan ketenangan hati dan hatinya itu berfungsi sebagaimana fungsinya dia sebagai hati tersebut, sebagai raja yang mengatur seluruh anggota yang ada pada dirinya. Dikatakan matalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathali hayyil wal mayyit. Nah, coba. Orang yang berzikir dan tidak berzikir itu diumpamakan seperti dua. Orang yang berzikir seperti orang hayyun. Orang yang tidak berzikir seperti orang mayyitun. Ya. Jadi orang yang berzikir itu hidup di dirinya, hidup kehidupannya. Tapi ketika dia tidak mau berzikir kepada Allah, dia hidup tetapi seperti mayat hidup. Tahu bunda mayat hidup? Ya, dia ada nyawanya,
tapi secara hakikat tidak ada lagi kehidupan dalam dirinya, mati di dirinya, nggak ada lagi kehidupan dalam dirinya. Kemudian musahabatus sholihin, berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, kumpul, jadi jangan alergi berkumpul dengan orang-orang soleh. Jangan alergi ada orang yang selalu ngingetin kita. Jangan alergi, jangan nggak nyaman. Justru yang membuat kita nggak nyaman itu dari ungkapan-ungkapan nasihat itu, itulah yang menyelamatkan kita dan membuat kita nyaman. Jangan sampai kita nyaman dengan ungkapan lucunya lebih banyak, bercandanya lebih banyak, membulinya lebih banyak. Nah, maka Masya Allah, pastilah orang-orang itu termasuklah hatinya sudah tidak terasa lagi dan hidup lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dzikrul mauti, mengingat kepada kematian. Nah, caranya bagaimana? Gampang ya. Mati lampu di rumah, terus nggak ada orang di rumah, semuanya pergi, kita sendiri di rumah. Atau kita coba-coba datang ke kuburan lah gitu. Datang ke kuburan dalam kondisi yang sangat-sangat senja, gelap. Kemudian kita bermuhasabah, ya, mengingat-ingat diri kita. Saya ini masih hidup, ditempatkan di kuburan yang dalam keadaan masih hidup. Bagaimana kalau saya ditempatkan di kuburan dalam kondisi sudah tidak hidup lagi? Di sana tidak ada yang menemani kecuali amal kebaikan kita, sedekah kita, amal jariah kita. Maka Masya Allah, investasi yang paling besar dalam hidup kita, bermanfaat di dunia dan di akhirat, adalah investasi kebaikan. Maka dikatakan, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min talatin. Kalau sudah meninggal Bani Adam, anak Adam itu, terputuslah amal ibadahnya itu, pahalanya itu, kecuali 3. Yang pertama apa? Sodakotun jariyatun, sedekah jariah. Sedekah seberapapun, sekecil apapun, selama kita ikhlas. Kemudian apa? Al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Orang bertanya kita jawab, jangan malas-malasan. Giliran orang kaya jawab, nanya kita jawab dengan semangat. Ketika si miskin bertanya kepada kita, agak beda itu. Tahu rumahnya Haji Udin nggak? Yang kaya nanya diantarin, tapi ketika yang nanya si miskin di sana, carilah ke sana, sebelah kiri itu rumahnya, kayak gitu aja. Beda perlakuannya. Nah, kemudian ketiga apa? Waladun solihun yad'u lahu, anak yang soleh yang terus mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Nah, maka mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang nanti ketika diwafatkan oleh Allah punya pahala yang tidak putus terus menerus kepada diri kita. Dari sedekah kita, dari ilmu yang bermanfaat, dari anak-anak soleh yang kita dengan pengorbanan kita jaga, kita rawat, kita bimbing mereka semuanya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.